Kembali ketemu lagi dengan channel saya, Anjar Subagio, Kisah Rakyat. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang sangat menarik dengan judul Wow, pemuda desa bertemu dewa ular di gua tersembunyi. Marilah kita lanjutkan cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Radit. Radit dikenal sebagai anak yang rajin dan penuh rasa ingin tahu tentang dunia di luar desanya. Setiap hari, ia bekerja membantu ibunya di sawah sambil mendengarkan cerita-cerita tua dari para tetua desa. Salah satu cerita favoritnya adalah tentang dewa ular, makhluk gaib yang dipercaya tinggal di gua tersembunyi di hutan belantara. Menurut legenda, dewa ular adalah penjaga pusaka kuno yang bisa memberikan keberkahan bagi siapapun yang layak. Namun, banyak yang mengatakan bahwa hanya orang dengan hati murni yang bisa menemukan gua itu. Suatu malam, Radit bermimpi bertemu seekor ular raksasa berwarna emas yang berbicara padanya. Dalam mimpi itu, ular tersebut berkata, "Temui aku di gua tersembunyi jika kamu ingin memperbaiki nasib desamu." Keesokan harinya, Radit merasa bingung antara takut dan penasaran. Ia memutuskan untuk mencari gua itu, meskipun banyak warga desa melarangnya karena takut akan kutukan. Dengan membawa bekal sederhana dan lampu minyak, Radit memasuki hutan lebat yang jarang dikunjungi manusia. Hutan itu gelap, dingin, dan dipenuhi suara-suara aneh yang membuat bulu kuduknya merinding. Selama perjalanan, ia melihat jejak-jejak besar yang tampak seperti bekas tubuh ular melingkar di tanah. Jejak itu semakin jelas saat ia mendekati sebuah tebing curam yang ditumbuhi lumut hijau. Di balik tebing itu, Radit menemukan celah kecil yang cukup untuk masuk. Ia merangkak melewati celah sempit itu dan akhirnya sampai di sebuah gua luas yang dipenuhi cahaya redup. Di tengah gua, ada sebuah kolam kecil dengan air yang berkilauan seperti permata. Tiba-tiba, tanah di sekitarnya mulai berguncang dan seekor ular raksasa muncul dari balik bayangan. Ular itu memiliki sisik berwarna emas yang berkilauan dan mata merah menyala seperti bara api. Radit gemetar ketakutan, tetapi ia mencoba tetap tenang dan mengingat pesan dalam mimpinya. "Siapa kamu dan apa tujuanmu datang ke sini?" tanya dewa ular dengan suara berat dan dalam. Radit menjawab dengan suara bergetar, "Namaku Radit. Aku datang untuk meminta bantuanmu demi desaku." Dewa ular tersenyum samar. "Banyak yang datang kepadaku hanya untuk keuntungan pribadi. Apa yang membuatmu berbeda?" Radit menjelaskan bahwa desanya sedang dilanda kemarau panjang dan hasil panen mereka gagal total. Ia juga menceritakan bagaimana warganya hidup dalam kesulitan dan kelaparan. Dewa ular tampak terkesan dengan ketulusan Radit dan memutuskan untuk mengujinya. "Jika kamu benar-benar peduli pada desamu, kamu harus melewati 3 ujian," kata dewa ular. Ujian pertama adalah melintasi sungai api yang mengalir di dalam gua. Radit ragu sejenak, tetapi ia menguatkan diri dan melangkah ke sungai itu. Meskipun kakinya terbakar oleh panas, ia terus maju hingga sampai di sisi lain sungai. Ujian kedua adalah memilih salah satu dari 3 buah yang disediakan dewa ular. Buah pertama tampak segar dan manis, buah kedua tampak biasa saja, dan buah ketiga tampak kering dan busuk. Radit memilih buah ketiga karena ia percaya bahwa kesulitan seringkali menyimpan berkah tersembunyi. Dewa ular tersenyum lagi. "Kamu telah memilih dengan bijak." Ujian ketiga adalah menjawab pertanyaan sulit dari dewa ular. "Apa yang paling penting dalam hidup ini?" tanyanya. Radit berpikir sejenak, lalu menjawab, "Kebaikan hati dan kerjasama adalah yang paling penting." Dewa ular mengangguk puas. "Kamu telah lulus semua ujian. Sekarang, ambil pusaka ini dan gunakan dengan bijak." Ia memberikan Radit sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk ular melingkar. "Kalung ini akan membawa keberkahan bagi desamu selama kamu tetap menjaga hati yang murni," katanya. Radit kembali ke desa dengan penuh sukacita.
Saat ia tiba, langit mendadak mendung dan hujan deras turun setelah sekian lama kemarau. Warga desa bersorak gembira dan memuji Radit atas keberaniannya. Sejak saat itu, desa mereka kembali subur dan hasil panen melimpah. Radit menjadi pahlawan desa, tetapi ia tetap rendah hati dan tidak pernah sombong. Ia sering menceritakan pengalamannya kepada warga desa agar mereka juga belajar tentang kebaikan hati. Kalung pusaka itu disimpan dengan baik di rumah adat desa sebagai simbol persatuan dan keberkahan. Namun, Radit selalu mengingatkan bahwa keberkahan itu hanya akan bertahan jika warga tetap menjaga kerjasama. Beberapa tahun kemudian, desa itu menjadi salah satu desa paling makmur di wilayahnya. Cerita tentang Radit dan Dewa Ular pun menjadi legenda baru yang diceritakan turun-temurun. Pada suatu hari, seorang penjelajah dari kota besar datang ke desa itu untuk mencari tahu tentang legenda Dewa Ular. Ia mendengar cerita tentang Radit dan ingin mencoba menemukan gua itu sendiri. Warga desa mencoba melarangnya, tetapi penjelajah itu bersikeras karena ia hanya ingin mendapatkan pusaka untuk dirinya sendiri. Ia memasuki hutan dengan perlengkapan modern, tetapi tidak menemukan apapun selain jalan buntu. Penjelajah itu pulang dengan tangan kosong dan kecewa, sementara warga desa hanya tersenyum. Mereka tahu bahwa gua itu hanya akan terlihat oleh orang-orang dengan hati murni. Radit, yang kini sudah dewasa, mengingatkan warga untuk tidak pernah melupakan pelajaran dari legenda itu. Ia juga mengajarkan anak-anak desa tentang pentingnya menjaga alam dan saling membantu. Desa itu terus berkembang dan cerita tentang Dewa Ular menjadi inspirasi bagi semua orang. Radit akhirnya menikah dengan gadis desa yang juga memiliki hati murni dan mereka hidup bahagia bersama. Suatu malam, Radit kembali bermimpi bertemu Dewa Ular. Dalam mimpi itu, Dewa Ular berkata, "Kamu telah menjaga amanah dengan baik. Sekarang tugasmu selesai." Radit tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas semua yang telah kau berikan." Dewa Ular menghilang, meninggalkan Radit dalam damai. Keesokan harinya, Radit merasa lebih ringan dan bahagia, seolah-olah beban hidupnya telah hilang. Ia melanjutkan hidupnya dengan penuh syukur dan terus menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Legenda Dewa Ular pun semakin dikenal, tidak hanya di desa itu, tetapi juga di daerah-daerah lain. Banyak orang datang untuk belajar tentang nilai-nilai kehidupan yang diajarkan dalam cerita itu. Radit menjadi simbol keberanian, ketulusan, dan kerja keras bagi semua orang. Ia meninggal di usia tua, tetapi warisannya tetap hidup melalui cerita-cerita yang diceritakan oleh generasi-generasi berikutnya. Beberapa bulan setelah Radit kembali dari gua, desa itu mengalami perubahan besar. Selain hujan yang turun secara teratur, tanah pertanian menjadi lebih subur daripada sebelumnya. Warga desa mulai menanam berbagai jenis tanaman baru, termasuk rempah-rempah dan buah-buahan langka. Mereka juga belajar teknik pertanian modern dari cerita-cerita yang dibagikan Radit selama perjalanannya. Desa itu perlahan-lahan berkembang menjadi pusat perdagangan kecil di wilayah tersebut. Namun, Radit selalu mengingatkan warga untuk tidak rakus atau tamak dengan hasil panen mereka. "Kita harus berbagi dengan orang lain yang membutuhkan," katanya suatu hari saat rapat desa. Warga pun sepakat untuk menyisihkan sebagian hasil panen mereka untuk membantu desa-desa tetangga yang masih kesulitan. Suatu hari, seorang pedagang kaya dari kota besar datang ke desa itu. Ia mendengar tentang kemakmuran desa dan ingin membeli tanah serta hasil panen mereka dengan harga tinggi. Pedagang itu menawarkan emas dan barang-barang mewah sebagai imbalan. Banyak warga yang tergoda, tetapi Radit segera mengumpulkan mereka untuk berdiskusi. "Ingatlah, keberkahan ini adalah hadiah dari Dewa Ular karena kita menjaga hati yang murni," katanya. "Jika kita menjual tanah kita hanya demi keuntungan pribadi, kita akan kehilangan berkah itu." Warga akhirnya setuju untuk menolak tawaran pedagang itu. Pedagang kaya itu marah dan meninggalkan desa dengan kecewa. Namun,
Beberapa minggu kemudian, ia jatuh sakit dan kehilangan semua hartanya karena bencana alam di kotanya. Warga desa bersyukur telah mendengarkan nasihat Radit dan tidak tergoda oleh harta duniawi. Pada musim panen berikutnya, desa itu mengadakan festival besar untuk merayakan keberhasilan mereka. Festival itu dihadiri oleh penduduk dari desa-desa tetangga, bahkan ada yang datang dari kota besar. Mereka membawa berbagai macam makanan tradisional, musik, dan tarian untuk merayakan kebersamaan. Di tengah festival, Radit menceritakan kembali kisahnya bertemu Dewa Ular kepada semua orang. Ceritanya disambut dengan tepuk tangan meriah dan banyak orang yang terinspirasi oleh ketulusan hatinya. Sejak saat itu, festival itu diadakan setiap tahun sebagai bentuk rasa syukur atas keberkahan yang mereka terima. Beberapa tahun kemudian, Radit memutuskan untuk melakukan perjalanan kecil ke desa-desa tetangga. Ia ingin berbagi pengalaman dan pelajaran hidupnya kepada orang-orang di luar desanya. Dalam perjalanannya, ia bertemu banyak orang yang memiliki masalah serupa dengan desanya dulu. Ada desa yang dilanda banjir, ada yang kekurangan air bersih, dan ada yang kesulitan mencari pekerjaan. Radit memberikan saran dan motivasi kepada mereka untuk bekerja sama dan saling membantu. Ia juga mengajarkan pentingnya menjaga alam agar tetap lestari. Di salah satu desa yang ia kunjungi, Radit bertemu seorang gadis bernama Sari. Sari adalah seorang penyanyi tradisional yang memiliki suara indah dan hati yang baik. Mereka berdua sering berbincang tentang kehidupan dan impian mereka untuk masa depan. Lama-kelamaan, Radit mulai jatuh cinta pada Sari dan begitu juga sebaliknya. Setelah beberapa bulan, mereka memutuskan untuk menikah dan kembali ke desa Radit. Pernikahan mereka dirayakan dengan meriah oleh seluruh warga desa. Sari membantu Radit dalam mengelola desa dan mengajarkan anak-anak tentang seni tradisional. Mereka hidup bahagia dan memiliki 2 anak yang tumbuh menjadi orang-orang baik seperti kedua orang tuanya. Saat anak-anak mereka dewasa, Radit mulai menceritakan kisah Dewa Ular kepada mereka. Ia ingin mereka memahami nilai-nilai kebaikan hati, kerja keras, dan rasa syukur. Anak-anak Radit sangat tertarik dengan cerita itu dan sering meminta ayah mereka untuk menceritakannya lagi. Salah satu anaknya, Raka, bahkan memutuskan untuk mengunjungi gua tempat Radit bertemu Dewa Ular. Namun, saat ia sampai di sana, gua itu sudah tertutup oleh reruntuhan batu. Raka pulang dengan kecewa, tetapi Radit tersenyum dan berkata, "Gua itu hanya simbol. Yang terpenting adalah pelajaran yang kita dapatkan darinya." Radit terus hidup bahagia hingga usia tua. Ia menjadi penasihat desa yang dihormati oleh semua orang. Warga desa sering datang kepadanya untuk meminta nasihat tentang berbagai masalah. Radit selalu memberikan jawaban bijak yang membuat mereka merasa lebih tenang. Pada usia 80 tahun, Radit meninggal dunia dengan damai di rumahnya. Seluruh desa berkabung atas kepergiannya, tetapi mereka juga bersyukur atas warisan yang ia tinggalkan. Setelah kematiannya, legenda Dewa Ular semakin dikenal luas. Banyak orang dari berbagai daerah datang ke desa itu untuk belajar tentang nilai-nilai kehidupan yang diajarkan dalam cerita itu. Kalung pusaka yang diberikan Dewa Ular kepada Radit disimpan di sebuah kuil kecil di desa. Kuil itu menjadi tempat ziarah bagi orang-orang yang ingin mencari inspirasi dan kebijaksanaan. Warga desa terus menjaga tradisi dan nilai-nilai yang diajarkan Radit. Beberapa generasi kemudian, desa itu menjadi salah satu desa paling makmur dan harmonis di wilayahnya. Cerita tentang Radit dan Dewa Ular tetap hidup melalui dongeng, lagu, dan seni tradisional. Bahkan, ada sekolah yang menggunakan cerita itu sebagai bahan ajar untuk mengajarkan moral kepada anak-anak. Legenda Dewa Ular menjadi simbol kebaikan hati, kerjasama, dan rasa syukur bagi semua orang. Tidak ada yang tahu apakah gua itu benar-benar ada atau hanya mitos, tetapi pesan dari cerita itu tetap abadi. Pada suatu malam, seorang anak kecil di desa itu bertanya kepada neneknya, "Nek, apakah Dewa Ular itu nyata?" Neneknya tersenyum dan menjawab,
Yang penting bukan apakah dia nyata atau tidak. Yang penting adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita itu. Anak itu mengangguk meskipun masih sedikit bingung. Neneknya melanjutkan, jika kamu memiliki hati yang murni dan niat yang baik, kamu akan selalu menemukan jalan untuk membantu orang lain. Anak itu tersenyum dan berjanji untuk selalu menjadi orang yang baik seperti Radit. Malam itu, angin sepoi-sepoi berhembus di desa, seolah-olah membawa pesan dari Dewa Ular. Warga desa percaya bahwa Dewa Ular masih menjaga mereka dari jauh. Mereka melanjutkan hidup dengan penuh syukur dan kebahagiaan. Desa itu tetap menjadi contoh bagi desa-desa lain tentang bagaimana menjaga harmoni antara manusia dan alam. Cerita tentang Radit dan Dewa Ular pun terus diceritakan, menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Di suatu sudut desa, kalung pusaka itu masih disimpan dengan baik. Meskipun jarang dikeluarkan, keberadaannya menjadi pengingat bagi warga tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kehidupan. Setiap kali ada masalah besar, warga desa berkumpul di kuil kecil itu untuk berdoa dan mencari solusi bersama. Mereka percaya bahwa Dewa Ular akan selalu mendengar doa mereka jika mereka tetap menjaga hati yang murni. Desa itu tetap damai, makmur, dan penuh kebahagiaan hingga akhir zaman. Hingga hari ini, cerita tentang Radit dan Dewa Ular masih diceritakan oleh para tetua desa. Anak-anak kecil mendengarkannya dengan penuh antusias sambil membayangkan petualangan Radit di gua tersembunyi. Mereka berharap suatu hari bisa menemukan gua itu sendiri dan bertemu dengan Dewa Ular. Namun, mereka juga tahu bahwa yang terpenting adalah nilai-nilai yang diajarkan dalam cerita itu. Dan dengan nilai-nilai itulah mereka menjalani hidup dengan penuh kebaikan, kerjasama, dan rasa syukur. Kesimpulan moral cerita. Moral utama dari cerita ini adalah pentingnya ketulusan hati, kerjasama, dan rasa syukur dalam menghadapi tantangan hidup. Keberhasilan Radit menemukan Dewa Ular dan membawa keberkahan bagi desanya adalah bukti bahwa kebaikan hati dan niat tulus dapat membuka pintu-pintu keajaiban. Cerita pun selesai. Demikian cerita. Wow, pemuda desa bertemu Dewa Ular di gua tersembunyi. Semoga berkenan dan bermanfaat. Kita ketemu lagi di cerita yang lain. Dan akhir kata, terima kasih.